Shalom, Shalom. berjumpa kembali bersama kami, The Same Ministry. Kami adalah para awam yang senang mempelajari Alkitab melalui pelajaran sekolah Sabat. Dan kami adalah ministry yang mandiri, dan jika Anda berkenan dan ingin berdonasi, silakan Anda mengirimkan ke rekening yang ada di sepanjang video ini. Dan kita akan mempelajari pelajaran yang ke-9 dengan judul Kontroversi di Yerusalem. Dan kita akan mempelajarinya hari per hari, dan para panelis sudah hadir juga untuk menerangkannya. Dan kita akan berdoa dan akan saya pimpin dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang bertolak dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih padamu, karena kami mulai dapat berkumpul kembali untuk mempelajari firman-Mu. Biar Roh Kudus menaungi hati kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami pelajaran yang akan kami pelajari pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebusan kami. Amin. Dan kita akan mempelajarinya hari per hari, dan kami minta Pak Tobing untuk menjelaskan apa saja yang akan kita pelajari saat ini. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kita disuguhkan pelajaran mengenai kontroversi-kontroversi yang dialami di pelayanan Yesus. Di kitab Markus, di awal pelayanannya itu, di Markus 2 dan ayat 3, Yesus sudah menghadapi kontroversi-kontroversi, dia sudah menjawab beberapa pertanyaan, dan di situ ada 5 kontroversi antara Yesus versus pemuka agama. Lalu yang kita pelajari minggu ini ada 6 kontroversi yang menjelang akhir pelayanan Yesus. Namun sebelum kita masuk ke pelajaran hari demi hari, kita coba lihat di ayat hafalan kita, Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahanmu. Ayat ini latar belakangnya disampaikan Yesus ketika Yesus mengutuki pohon ara, lalu besoknya pohon ara itu kering, kemudian Petrus yang memulai perbincangan, ya, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Lalu Yesus jawab, ada beberapa jawaban Yesus dan salah satu adalah mengenai ayat ini. Nanti kita akan bahas di dalam pelajaran berikutnya. Namun yang menarik adalah bahwa apa yang disebut kontroversi di sini adalah Yesus menghadapi beberapa ujian, beberapa pertanyaan-pertanyaan. Perasaan Yesus mengerti apa yang dipikirkan oleh para pemuka agama, lalu dia mencoba memberikan respon terhadap pemuka agama. Bahkan nanti kita lihat pada waktu Yesus ditanya, malah dia tanya balik, ya. Ada 6 kontroversi nanti kita jawab. Nah, pelajaran yang kita mau lihat adalah, ya, kita lihat para pemuka agama itu mengikuti Yesus terus kemanapun dia pergi, dan selalu mengajak apa? Mengajak membicarakan hal-hal mengenai firman Tuhan. Tapi pemuka agama itu datang bukan untuk belajar. Pemuka agama itu berada bersama Yesus bukan untuk diskusi, mau tahu kebenaran apa sebenarnya yang mereka mau tahu dari pandangan Yesus. Tapi apa? Para pemuka agama itu datang apa? Untuk berdebat, untuk mengacaukan, bahkan apa? Berencana kapan dia bisa mengalahkan Yesus. Mengalahkan ini dalam dua arti, baik perdebatan maupun secara fisik, karena mereka target akhirnya adalah bagaimana supaya Yesus ini ditangkap. Ini satu pelajaran bagi kita juga, ya, satu pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita terlihat seperti orang yang rajin belajar, rajin kelihatan diskusi, semangat datang ke diskusi-diskusi, termasuk misalnya diskusi sekolah Sabat di gereja. Tapi tujuannya bukan karena mau mengetahui kebenaran, tapi karena mau berdebat, karena mau mengalahkan pendapat orang lain, atau bahkan mengalahkan pendapat pemimpin diskusinya, atau bahkan mengalahkan pendapat pendetanya. Nah, jadi ini saya pikir satu aplikasi, ya, sebelum kita masuk ke satu persatu apa saja sih kontroversi yang disuguhkan di dalam satu minggu ini. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Minggu dengan judul Masuk dengan Kemenangan. Dan kami masih minta Pak Tobing untuk menjelaskan tentang hal ini. Di Markus 11 ayat 1, ini kisah yang sangat terkenal saya pikir, ya. Ya, bagaimana ketika Yesus sudah mendekati Yerusalem, ya, di sekitar Bukit Zaitun. Kita tahu bahwa Bukit Zaitun berhadapan-hadapan dengan Yerusalem. Kemudian Yesus
menyuruh dua orang muridnya, ya, dia suruh pergilah ke kampung yang di depanmu itu, nanti kalau kamu masuk, kamu akan menemukan seekor keledai muda tertambat dan itu belum pernah ditunggangi. Kemudian perintahnya, lepaskan keledai itu, bawa kemari. Kalau ada orang yang mengatakan kepadamu, kenapa kamu lakukan itu? Nanti jawab aja, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Dan seterusnya. Akhirnya apa? Terjadilah seperti yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya. Lalu mereka bawa keledai itu ke Yesus. Dia alasi dengan pakaian mereka. Lalu Yesus naik ke keledai itu. Dan ketika Yesus naik ke keledai itu, ya, nama Yesus ini sudah viral di mana-mana, ya. Jadi orang sudah menunggu-nunggu, ya, orang sudah menunggu-nunggu. Bahkan ada orang yang sampai menaruh pakaiannya di jalan, ya, di jalan ditaruh, disebarkan juga ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Itulah nanti menjadi jalan yang dilewati oleh keledai itu. Kemudian orang yang berjalan di depan dan yang ngikutin Yesus dari belakang, mereka berseru, berteriak, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, gitu-gitu terus. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang. Kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi. Itu terus berulang kali, ya, berulang kali diteriakkan orang. Lalu begitu dia sampai di Yerusalem, ya, masuk ke mana? Ke Bait Allah. Dia lihat semuanya, ya, dia lihat semuanya, tapi karena hari udah malam, dia bilang, kemudian dia keluar lagi bersama kedua belas muridnya. Ada dua pelajaran yang kita mau bisa petik dari sini. Pertama, ya, di sini nubuatan, ya, nubuatan yang ditulis oleh Nabi Zakaria, ya, mengenai bahwa satu waktu, ya, 500 tahun sebelum kelahiran Yesus itu dikatakan bahwa akan ada satu waktu kedatangan Raja Israel dan orang-orang akan apa? Akan meneriakkan Hosana, Hosana, ya, kita baca di Zakaria 9 ayat 9 sampai 10. Pelajaran pertama adalah, ya, ketika Yesus memasuki Yerusalem ini dan dia menunggangi keledai, ya, dia saat itu secara gamblang menyatakan status dia, status kenabiannya, status kemesiasannya. Kalau selama ini dia kan selalu bilang, ya, dalam banyak kesempatan dia sering bilang, jangan kasih tahu ke orang di kampung, jangan kasih tahu orang di kota, karena belum waktunya. Tapi pada saat ini, ya, pada saat ini dia jelas-jelas, ya, jelas-jelas menyatakan kemesiasannya. Karena apa? Ini sudah tiba waktunya ke Yerusalem, ya. Kita tahu bahwa Yerusalem lah pusat pekabaran atau pusat agama orang Yahudi. Nah, jadi target akhirnya adalah dia memang harus masuk ke Yerusalem, terutama ke Bait Allah. Nah, kalau kita lihat Yerusalem itu sebenarnya kotanya tidak terlalu besar, ya. Dia dia penduduknya juga perkiraan pada saat itu hanya 40 sampai 50 ribu dan luasnya hanya 250 hektar. Tapi ketika hari Paskah, ya, ketika hari Paskah jumlahnya membludak karena datang dari kota-kota lain datang ke Yerusalem. Nah, pada saat itu ini hari Paskah, ya, pada saat itu Yesus secara terang-terangan memberitahu siapa dia. Itu satu, ya, itu satu penjelasan, ya, di mana orang akhirnya apa? Para pengikutnya selama ini, para followernya yang mungkin juga belum pernah ketemu tapi sudah mendengar, mereka punya kesempatan melihat langsung dan mereka punya kesempatan meneriakkan Hosana, Hosana, walaupun dulu arti Hosana itu selamatkanlah sekarang, tapi sekarang malah seperti pujian bagi Allah. Tapi pelajaran yang kedua, ya, pelajaran yang kedua adalah saya mau mengajak pemikiran kita di antara ayat 2 sampai 3 itu. Pergilah ke kampung yang depanmu, nanti di sana ada keledai muda, ya, lepaskan dan bawa kemari. Kalau ada orang yang bertanya, ya, kenapa kamu lakukan itu? Itu kan kesannya mencuri, ya. Jawab saja, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya ke sini. Mungkin ini tidak dibahas di dalam pelajaran kita satu minggu ini, tapi perlu kita juga mengambil aplikasi terutama dari ayat 3. Ya, ini adalah satu panggilan bagi kita. Ya, ketika kita punya sesuatu, ya, ketika kita punya sesuatu, ya, kalau Tuhan memerlukannya tidak usah khawatir. Karena apa? Karena ia akan mengembalikannya ke kita. Jadi artinya kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu kikir, tidak perlu pelit, ya, tidak perlu pelit. Karena kalau Tuhan memerlukan,
ia akan apa? Akan kembalikan kepada kita. Ini mungkin dua poin yang saya mau sampaikan. Pertama tadi mengenai kenabian Yesus yang semakin dia perjelas, ya dia tidak tutup-tutupin lagi, ya. Baru yang kedua adalah apapun yang kita miliki, kalau memang Tuhan memerlukannya, berikan saja, lepaskan saja, dia akan mengembalikan kepada kita. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Tobing untuk penjelasan. Dan kita akan melanjutkan sajian kita setiap hari Senin dengan judul pohon yang dikutuk dan bait suci yang dibersihkan. Dan kami minta Pak Fajar untuk menjelaskan tentang hal ini. Iya, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry ya, melanjutkan apa yang disampaikan oleh panelis Saudara Elvin, selang-seling dan kontroversi yang dilakukan oleh Yesus, kita sudah memasuki Markus pasal 11, ayat 12 sampai 26. Ada dua hal yang menarik yang bisa kita cermati. Yang pertama adalah tentang pohon ara yang dikutuk, kemudian yang kedua, bagaimana bait suci itu dibersihkan. Nah, yang pertama adalah Markus 11 ayat yang ke-13 ya. Saya akan bacakan ayatnya. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya dan melihat kalau-kalau ia mendapatkan apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daunnya saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Jadi Yesus ketika melihat dari jauh ada pohon ara, dia berharap ada buah yang bisa dipetik, dinikmati ya, dimakan. Tapi rupanya pohon ara itu hanya menghasilkan daun-daun. Singkat cerita, Yesus mengatakan bahwa jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Artinya bahwa pohon ara ini dikutuk ya. Jadi inilah menjadi satu kontroversi yang dilakukan oleh Yesus. Mungkin barangkali kita akan berpikir ya, wah mengapa ini Tuhan Yesus mengutuk pohon yang diciptakan dirinya sendiri gitu ya. Nah ini yang barangkali menjadi satu pemikiran. Tapi ada satu hal yang menarik, pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa pohon ara yang dikutuk oleh Tuhan Yesus ini. Barangkali pemikiran kita, seringkali kita berpikir bahwa bila mana dalam kehidupan kita itu tidak berbuah, maka kita juga akan dikutuk oleh Tuhan. Itu mungkin beberapa pemikiran dari teman-teman kita ya. Tapi ada satu hal dari sisi lain yang perlu kita cermati, bahwa ada pelajaran yang menarik dari buah pohon ara ini. Artinya begini, inilah yang menjadi satu amaran atau nasihat bagi kita semuanya, bahwa sepatutnya kita mesti harus saling melayani, tidak mementingkan dirinya sendiri. Pohon ara itu kan berarti kan dia tidak bisa menghasilkan buah, supaya buahnya itu dinikmati, bisa memberikan kesegaran bagi mereka yang lapar gitu ya. Nah, pelajaran yang paling utama di sini adalah baiklah kalau kita mengaku sebagai seorang Kristen, tentunya kita bersedia untuk melayani orang lain. Janganlah kita memikirkan dirinya sendiri, tetapi kita juga menyediakan sesuatu sehingga orang lain bisa menikmatinya. Ya, menyediakan segala sesuatu yang mungkin dalam bentuk makanan ataupun waktu untuk mendengarkan, memberikan pelayanan kepada sesama manusia. Ini yang pelajaran yang patut kita cermati ya. Bila mana kita mengakui sebagai seorang Kristen, sebagai seorang pengikut Kristus, tentunya kita mau melayani, memenuhi kebutuhan orang lain. Kemudian yang kedua, yaitu tentang bait suci. Di dalam Markus 11 ayat yang ke-15. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkan. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka. Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Nah, prinsip yang paling utama adalah bait suci itu sebagai rumah doa bukan hanya untuk bangsa Yahudi, tetapi untuk semua bangsa ya akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Jadi bukan hanya orang-orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi. Bait suci dipergunakan untuk menjadi rumah doa
bagi semua bangsa. Nah, orang-orang ini yang berjualan kambing, domba, dan lain sebagainya itu ada di pelataran non-Yahudi. Yang pertanyaan adalah mengapa dibedakan ya? Ada pelataran halaman untuk non-Yahudi, kemudian ada pelataran halaman untuk orang Yahudi. Sementara di pelataran non-Yahudi itu seakan-akan diberikan keleluasaan sebagai tempat untuk berdagang, berjual beli. Sementara di pelataran yang Yahudi tidak. Ini seakan-akan ada satu perbedaan yang sangat mencolok sekali ya. Kenapa ini boleh, kenapa ini tidak? Padahal Yesus katakan bahwa rumahku atau bait Allah itu menjadi satu rumah doa bagi segala bangsa. Tentunya Yesus ingin membersihkan segala sesuatu yang ada di pelataran itu. Oleh karena itu dia membalikkan, kemudian dia mengusir seluruh pedagang-pedagang supaya mereka bisa betul-betul melakukan ibadah secara kusuk. Baik orang-orang yang bukan Yahudi maupun orang-orang Yahudi. Apa sih pelajaran yang bisa kita? Barangkali mungkin kita harus membersihkan, ada rasa kedengkian di dalam hati kita. Mungkin ada satu rasa amarah kepada saudara-saudara kita. Barangkali sebelum kita memasuki, kita cobalah untuk berdamai, mengampuni orang yang bersalah kepada kita juga. Artinya kita membersihkan seluruh jiwa dan hati kita ketika kita memasuki untuk beribadah kepada Tuhan. Barangkali ada sakit hati atau hal-hal yang lain yang mungkin barangkali akan menghalangi. Ketika kita berada di pelataran ya. Artinya bahwa kita sebelum memasuki untuk beribadah kepada Tuhan secara khusus, cobalah itu tinggalkan semuanya ya. Kita dibersihkan. Yesus menginginkan bahwa kita memang betul-betul bersiap untuk datang kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan ya, supaya kita memang betul-betul dibersihkan, kita beribadah dengan tenang. Itulah pelajaran-pelajaran kontroversi yang diajarkan oleh Tuhan. Tapi kita mengingat sekali lagi, itu semuanya untuk dilakukan untuk kebaikan kita semuanya. Yang pertama, kita bersedia untuk melayani orang lain. Kemudian kita mau membersihkan diri kita ketika kita akan memasuki satu tempat ibadah atau untuk berdoa kepada Tuhan atau untuk memohon ampun kepada Tuhan supaya hati kita disucikan, dibersihkan dan kita menggunakan pakaian yang baru. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pertanyaan kita ke hari Selasa dengan judul siapakah yang mengatakan engkau dapat melakukannya? Dan kami minta Pak Tobing untuk menjelaskan keempat hal. Baik, kontroversi yang berikut adalah dimulai dari pertanyaan imam-imam kepala, ahli Taurat dan tua-tua. Kenapa mereka mengajukan pertanyaan? Karena mereka tidak terima sebenarnya dengan apa yang Yesus lakukan sebelumnya. Tadi sudah diterangkan oleh panelis Saudara Fajar, bagaimana Yesus mengutuki pohon ara. Lalu besoknya pohon ara itu benar-benar kering, ya, benar-benar kering. Jadi mereka nanya, ya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Ya, jadi ini Yesus sudah tahu bahwa pertanyaan ini bukan karena mereka mau tahu, tapi memang mau menjebak. Nah, Yesus sangat hati-hati. Kalau Yesus jawab bahwa, oh ini saya lakukan dari kuasa Allah, ya nanti orang banyak atau terutama para pemuka agama ini akan meragukan, ah mana mungkin anak tukang kayu kok ngaku dari Allah gitu ya. Lalu kalau dia bilang, oh ini dari manusia, ya kan? Saatnya dijawab Yesus seperti itu, pada saat itu juga mereka akan stop itu, akan tangkap, mungkin akan bunuh Yesus karena dia pikir ini ngapain kalau seorang manusia ngikutin ya kita kita percayain itu. Nah, Yesus tidak mau terjebak, dia tanya balik. Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, berikanlah aku jawabnya. Maka aku akan mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu? Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Nah, sekarang ditanya balik, ya. Yang tadinya mereka mau menjebak Yesus, sekarang malah mereka yang terjebak sendiri. Ya, lalu mereka akhirnya diskusi lah, ya, berbincang-bincang. Mereka mereka bilang, kalau kalau kita bilang dari sorga, nanti
dia Yesus akan bilang, kenapa kamu nggak percaya kalau itu dari sorga? Tapi kalau kita bilang dari manusia, mereka takut ke orang banyak, ya, karena semua orang sudah menganggap apa? Yohanes itu betul-betul nabi, ya. Nah, ini takut kepada orang banyak. Kalau zaman sekarang itu, ya, saudara Fajar, ya, inilah the power of netizen, ya. Ini netizennya sudah banyak nih, ya. Netizen sudah mengakui bahwa Yohanes nabi. Kalau dia bilang dari kuasa manusia, wah, ini bisa dilempari orang banyak ini para pemuka agama. Ya, itu, ya. Jadi lalu mereka mereka jawab kepada Yesus bilang, oh, kami nggak tahu. Ya, sebenarnya mereka tahu, tapi apa? Mereka tidak mau terjebak. Ya, inilah mereka mau menjebak Yesus, awalnya malah mereka sendiri yang terjebak. Lalu Yesus pun bilang, kalau kamu bilang begitu, aku juga tidak mau bilang lah. Dari kuasa mana aku mau melakukan itu? Nah, Yesus bilang begitu. Lalu dia lanjutkan lah, ya, kalau kita masuk ke pelajaran di Markus 12. Ya, setelah Yesus melihat bagaimana tindakan-tindakan para pemuka agama itu yang selalu menjebak dia dan menolak bahwa Yesus itu bukan Mesias dan bukan melakukan itu bukan dari kuasa Allah. Lalu dia kasih perumpamaan. Ada seorang yang buka kebun kebun anggur. Dia tanam pagar sekelilingnya, dia gali lubang untuk memeras anggur, dia bikin juga menara di situ sebagai tanda pemilik ini punya dia. Lalu dia sewa kebun itu, ya, dia sewakan kebun itu ke penggarap-penggarap yang lain, artinya setelah dia beli, dia tanam, dia sewakan kebunnya supaya orang lain yang menggarap, lalu dia pergi ke luar negeri. Lalu waktu sudah musim, ya, dia suruh seorang hamba, ya, untuk menemui si penggarap itu supaya meminta mana hasilnya, ya, hasil dari kebun itu. Yang ada apa? Ditangkap hamba itu, dia pukul, ya, ya, dia pukul. Lalu yang kedua dia suruh lagi orang ini pukuli juga sampai luka kepalanya, ya, sampai dipermalukan, ya, nggak menyerah. Lalu si tuan itu suruh lagi hamba yang lain. Kalau ini bukan hanya dipukul, dibunuh, ya. Banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul, ada yang mereka bunuh. Lalu akhirnya apa? Si pemilik kebun utus, ya, anaknya, ya. Jadi putra mahkota, ya, putra mahkota, calon pewaris, ya, calon pewaris, harapannya kalau anaknya langsung anak owner lah istilahnya kalau sekarang, ya. Anaknya owner yang dikirim, wah, ini paling pasti harusnya takut lah orang-orang itu. Akhirnya apa? Oh, ya, bukannya malah disegani, ya, dia mereka apa? Dia tangkap, dia bunuh, dia lempar keluar dari kebun anggur itu, ya. Lalu akhirnya apa? Apa yang dilakukan oleh si pemilik kebun anggur? Dia datang, dia binasakan semua penggarap-penggarap itu. Nggak tahu berterima kasih kalian. Saya sudah kasih ini, kita sewakan kalian menggarap ini bisa hidup dari sini, kok malah semua utusanku bahkan anakku pun kamu bunuh. Ini nggak tahu terima kasih, akhirnya apa? Dibinasakanlah semua. Lalu Yesus bilang, tidak pernahkah kamu membaca nas ini, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata Tuhan. Lalu apa? Para pemuka agama itu mereka merasa ini mereka lah yang dimaksud si penyewa itu yang memukuli bahkan membunuh sampai ke putra mahkotanya. Pada saat itu apa? Mereka berusaha menangkap Yesus. Kenapa mereka berusaha menangkap Yesus? Karena mereka tahu mereka yang dimaksud dalam perumpamaan itu. Tapi kembali lagi-lagi mereka takut ke orang banyak, the power of netizen, ya. Mereka takut lagi kepada orang banyak. Lalu apa? Mereka pergi dan dia biarkan Yesus. Nah, pemirsa The Safe Ministry, ya, jangan sampai kita keras kepala seperti pemuka agama ini. Ya, kita yang rajin juga belajar firman Tuhan, apalagi kita yang mengambil posisi sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Ya, jangan sampai kita datang ke rumah Tuhan, mempelajari firman Tuhan bukan untuk mau tahu siapa Allah kita, tapi karena apa? Karena kita senangnya menjebak orang, ya, senangnya kita mau mencari kesalahan orang. Dan pada waktunya nanti, ya, jangan sampai Yesus seperti dalam perumpamaan Yesus binasakan penggarap-penggarap yang tidak tahu berterima kasih, yang berbuat jahat itu. Biarlah kiranya ini pelajaran mahal bagi kita supaya kita bisa mengerti dan kita bisa menerapkan bahwa jangan sampai
apa yang kita jalankan selama ini menjadi sia-sia. Oleh karena apa? Karena kita keras kepala, karena kita tidak mau apa? Tidak mau diajar. Yesus sudah tegur para pemuka agama ini dengan cara yang sangat halus, ya melalui perumpamaan, ya melalui perumpamaan, dan mereka mengerti, tapi bukannya mereka sadar, tapi apa? Mereka malah berencana membunuh Yesus. Jangan sampai orang yang menegur kita membawa kebenaran, malah kita apa? Kita benci. Demikian pelajaran yang disampaikan kepada kita melalui pelajaran hari ini. Baik, terima kasih Pak Tod. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Rabu dengan judul yang cukup menarik. Tanggung jawab duniawi dan hasil surgawi. Dan meminta Pak Pejar untuk menjelaskan terima kasih. Ya, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Kontroversi berikutnya yaitu perihal tentang membayar pajak, dan yang kedua tentang kebangkitan ya, tentang kebangkitan. Ini menarik sekali ya. Karena lagi-lagi mereka ahli Taurat, bahkan orang Farisi ya, orang Farisi Saduki itu mencoba untuk menjebak Yesus, dalam arti bahwa mereka itu mencoba mereka tidak mau dikalahkan ya. Kalau dari latar belakangnya mereka tidak mau dikalahkan dan ingin menghancurkan Yesus, yaitu dengan cara dijebak melalui pertanyaan-pertanyaan sehingga mereka mengharapkan Yesus salah menjawab sehingga Yesus dapat ditangkap ya. Nah, salah satunya itu tentang membayar pajak. Nah, itu kisahnya ada di dalam Markus 12 ayat yang ke-14. Nah, orang-orang Farisi ini datang dan berkata kepada guru, "Guru, kami tahu bahwa engkau adalah seorang yang jujur." Wah, jadi rupanya orang Farisi ini mengangkat dulu ya, mengangkat Yesus. Bahwa engkau adalah orang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun sebab engkau tidak mencari muka. Wah, ini dalam bahasa Jawanya ya diangkat-angkat lah, diangkat-angkat ya. Engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Nah, ini yang paling penting. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Ini pertanyaan orang Farisi nih. Haruskah kami bayar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak? Coba pemirsa bayangkan. Kalau kalau seandainya Yesus menjawab tidak perlu membayar pajak, ya, Yesus kejebak di atas pertanyaan itu. Ini sebetulnya pertanyaan jebakan Batman ya. Kalau kalau Yesus menjawab iya, nggak perlu membayar pajak, ya berarti dia dianggap sebagai pemberontak. Pemberontak kepada penguasa setempat, yaitu Romawi. Karena Yesus mengajarkan tidak bayar pajak, ditangkap dia. Kemudian kalau Yesus katakan, ya udah mau bayar pajak. Aduh, sebetulnya orang-orang Yahudi itu malas membayar pajak kepada orang Romawi karena mereka adalah penjajah. Yang ada adalah Yesus nanti bisa dilempari batu, pengikutnya banyak yang, waduh, Yesus ini menyuruh supaya kita membayar pajak. Jadi seakan-akan akan bertolak belakang dengan orang banyak ya, dengan orang-orang banyak. Nah, apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus sebetulnya tahu apa yang menjadi pikiran mereka ya. Sebetulnya mereka itu munafik ya. Sebetulnya mereka tahu ya. Sebetulnya mereka tahu. Orang-orang Farisi itu sebenarnya tahu. Tetapi mereka ingin menjebak Yesus itu. Nah, Yesus katakan, mari kita baca dalam Markus 12 ayat 15. Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya aku lihat." Yesus tahu bahwa apa yang dilakukan, pertanyaan yang diajukan oleh Farisi itu termasuk kategori mencobai dia. Lalu mereka bawa, maka ia bertanya kepada mereka. Yesus kemudian mengajukan pertanyaannya sebelum menjawab ya. Ini satu teknik yang bagus. Dia mengajukan pertanyaan dahulu kepada orang Farisi. Gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka atau jawab orang Farisi yang menanyakan. Gambar dan tulisan Kaisar. Jadi rupanya ada satu poin dinar. Di situ ada gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi dua-duanya harus harus dibayarkan ya. Jadi barangkali ini jawaban yang tidak disangka-sangka oleh Farisi. Ternyata Yesus menyampaikan dengan lugas, dengan jawaban dua-duanya harus dipenuhi. Tapi dengan terlebih dahulu
Mereka menjawab gambar dan siapakah tulisan di dalam koin dinar ini, yaitu Kaisar. Dan Yesus katakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan, dan kepada Allah yang wajib kamu juga berikan kepada Allah. Ini jawaban satu hal yang sangat luar biasa sekali. Jadi pelajaran yang sangat penting yang perlu kita, yang bisa kita cermati di sini ya. Teknik Yesus juga memberikan jawaban, barangkali bisa menjadi inspirasi. Barangkali kita dalam beberapa diskusi atau mungkin perdebatan di mungkin ada satu komunitas tertentu, bahkan mungkin di sekolah sahabat, kita tahulah mungkin motif-motif orang mengajukan pertanyaan seperti mereka sudah tahu jawabannya apa. Tapi dengan teknik yang diberikan oleh Yesus ini bisa memberikan inspirasi bahwa Yesus memberikan satu jawaban yang penuh dengan bijaksana. Kemudian isu yang kedua, kontroversi yang kedua, yaitu tentang kebangkitan. Orang Saduki itu tidak percaya bahwa tidak ada kebangkitan. Kemudian mereka berkata kepadanya, Guru, Musa menuliskan perintah untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Singkat cerita begini, jadi mereka mencoba untuk memberikan ilustrasi kepada Yesus. Ada seorang perempuan yang menikah dengan salah satu saudara dari 7 orang bersaudara. Kemudian suaminya ini meninggal, kemudian janda ini menikah dengan saudara yang lain, kemudian saudara yang lain ini meninggal, sampai 7 orang saudaranya itu meninggal, dan wanita ini atau janda ini juga akhirnya meninggal. Dan mereka mengajukan pertanyaan, pada hari kebangkitan bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ke-7 orang tersebut sudah beristrikan dia. Wah, ini pertanyaan yang menjebak betul ya kepada Yesus ya. Siapa yang menjadi suami yang sesungguhnya dari perempuan yang sudah dinikahi ke-6 saudaranya laki-laki ini? Mari kita coba membaca dalam Markus 12 ayat 25. Ini jawaban Yesus ya. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi Yesus memberikan jawaban supaya jawaban daripada Yesus itu mengajak berpikir orang yang bertanya. Di surga tidak ada tidak ada kawin dan tidak dikawinkan. Di surga mereka hidup seperti malaikat. Tidak ada satu perasaan. Kita juga kurang begitu ini ya. Tapi Paulus mengatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata itu akan pernah kita saksikan nanti. Ya, mereka menganggap bahwa mereka hidup seperti malaikat, seperti saudara satu sama lain, tidak kawin dan tidak dikawinkan, seperti yang disampaikan oleh Yesus. Dan inilah yang dilakukan. Kemudian pertanyaan berikutnya, adakah kebangkitan nanti? Yesus mengatakan bahwa seperti halnya Musa menganggap bahwa Allah itu adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub adalah Allah yang hidup. Dan Allah yang hidup itu adalah bagi orang-orang yang hidup. Kemudian kalau tidak ada kebangkitan itu berarti mereka tidak memiliki Allah. Ketika orang Yahudi, orang Saduki ini percaya bahwa Allah mereka itu adalah Allah Abraham, Ishak, dan Allah Yakub, bahwa mereka itu percaya bahwa Allah mereka itu adalah Allah hidup dan Allah yang mereka itu adalah Allah bagi orang-orang yang hidup, maka orang yang sudah mati ini mereka akan dibangkitkan menjadi hidup. Mereka mengakui sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Demikian Pak Simon dan pemirsa Shift Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Kamis dengan judul Hukum yang Paling Utama. Dan kami masih minta Pak Fajar untuk penjelasan tentang hal ini. Ya, lagi-lagi ada satu pertanyaan juga yang diajukan oleh ahli Taurat ya. Ahli Taurat mengatakan bahwa mana sih hukum yang paling utama ya di antara 10 hukum itu. Saya akan bacakan dalam Markus 12 ayat 28. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawaban yang sangat tepat kepada orang-orang itu, lalu dia datang kepadanya dan bertanya. Jadi bukan hanya orang Farisi ya, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry, bukan hanya orang imam-imam, orang Farisi, orang Saduki, bahkan ahli Taurat ya. Ahli Taurat juga ingin mengajukan pertanyaan. Dan sama seperti halnya mereka ya, setali 3 uang ya. Mereka mencoba untuk mengajukan pertanyaan. Tapi yang ahli Taurat ini sangat berbeda. Hukum manakah yang paling utama?
Jadi ahli Taurat ini mengatakan ada 10 hukum, hukum manakah yang paling utama? Lagi-lagi Yesus memberikan satu jawaban yang sangat telak ya. Jawab Yesus pada ayat yang ke-29, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi Allah kita itu adalah Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain lebih utama dari kedua hukum itu. Jadi akan-akan Yesus itu dia merangkumkan dari 10 itu menjadi 2 yang paling utama supaya bisa terjawab bahwa semuanya itu adalah hal yang paling penting. Ini kan pertanyaan yang sangat menjebak itu, yang mana yang paling penting gitu kan. Tetapi Yesus lagi-lagi dia merangkumkan semuanya, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Inilah beberapa kontroversi pertanyaan kontroversi yang diajukan oleh ahli Taurat. Kemudian lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Ini adalah pengakuan dari ahli Taurat tadi ya. Dia membenarkan apa yang disampaikan Yesus, apa yang menjadi jawaban Yesus kepada ahli Taurat ini. Bahwa ahli Taurat ini menyetujui jawaban daripada Yesus bahwa hukum yang paling utama adalah mengasihi kepada Allah Bapa yang ada di surga, kemudian yang kedua adalah mengasihi kepada sesama manusia. Dan itu jauh lebih penting daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Apa yang Yesus sampaikan? Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Bayangkan ya, Yesus mencoba untuk membuka satu pemikiran baru kepada ahli Taurat. Dia katakan, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Artinya apa, pemirsa di sini? Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah, artinya dia berada masih ada di luar di kerajaan Allah. Tapi itu sudah hampir dekat kerajaan Allah. Tapi bukan berarti dia sudah masuk di dalam kerajaan Allah. Artinya apa? Kalau ahli Taurat itu dia berpikir, oh, saya sudah dekat ke kerajaan Allah. Berarti saya sudah dekat di pintu kerajaan Allah, tetapi saya belum masuk. Apa yang harus saya lakukan? Mestinya dia mengajukan pertanyaan itu lagi. Tetapi Yesus mencoba mengatakan bahwa engkau sudah dekat ya. Dibanding sama yang lain masih jauh, tapi engkau sudah dekat di dalam kerajaan Allah. Tetapi belum tentu dia masuk di dalam kerajaan Allah. Yesus mencoba untuk memberikan satu tantangan kepada ahli Taurat ini supaya dia mengajukan pertanyaan, bagaimana Tuhan supaya saya bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, bukan hanya sekedar dekat, bukan hanya mungkin di emperan kerajaan Allah, ya, bukan hanya di luar kerajaan Allah, tetapi bagaimana saya jauh di dalam kerajaan Allah. Dan inilah yang menjadi satu pelajaran yang sangat menarik, bagaimana Yesus memberikan pertanyaan kontroversi dari ahli Taurat, yaitu tentang hukum mana yang paling utama. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Tidak terasa kita akan mengakhiri pelajaran kita pada minggu ini. Dan kami minta Pak Tobing untuk merangkumkan apa saja yang telah kita pelajari. Baik, pemirsa The Safe Ministry, ada beberapa poin yang penting kita perhatikan dalam pelajaran satu minggu ini. Selain bagaimana Yesus sangat berhikmat menghadapi jebakan-jebakan ya yang disampaikan, ya kontroversi-kontroversi yang dibuat oleh para pemuka agama untuk menjebak dia, tapi Yesus sangat elegan. Ya, kita boleh mempelajari ini supaya apa? Supaya kita tidak membiasakan diri untuk berdebat, berargumentasi dengan cara-cara yang tidak sopan. Tapi Yesus sangat elegan, pertanyaan dijawab dengan pertanyaan lagi, sehingga dia tidak perlu terjebak dengan apa yang akan dia jelaskan. Poin yang lain yang kita mau aplikasikan dalam hidup kita, pertama tadi satu dari pohon ara yang dikutuki oleh Yesus. Kenapa Yesus sampai melakukan itu? Apa salahnya pohon ara itu? Pohon ara yang dikutukin itu menggambarkan ya satu amaran kepada kita
Kalau hidup kita ini tidak melayani ciptaan Tuhan, tidak melayani orang-orang yang membutuhkan, maka kita layaknya seperti pohon ara yang tidak berbuah tadi. Akhirnya apa? Akhirnya dikutuki oleh Allah. Pelajarannya dari sini adalah kita tidak boleh hidup egois. Kita tidak boleh hidup mementingkan diri. Tapi apa? Kita hidup harus bermanfaat untuk orang lain. Kita hidup harus menjadi berkat. Kemudian pelajaran lain dari bagaimana Yesus sangat serius menaruh perhatian ketika dia membersihkan bait suci, pelataran bait suci. Maka aplikasi yang boleh kita ambil juga untuk diri kita adalah Allah pernah mengatakan melalui Rasul Paulus bahwa tubuh kita ini adalah bait suci Allah. Artinya kita perlu membersihkan bait suci hati kita. Kita perlu membersihkan bait suci pikiran kita dari pikiran-pikiran tidak baik, dari pikiran-pikiran jahat, dari pikiran-pikiran yang ingin mencelakakan orang lain dan mencari keuntungan diri sendiri. Tetapi bait suci hati kita harus dipenuhi oleh apa? Harus dipenuhi dengan roh pelayanan, harus dipenuhi dengan keinginan untuk mendahulukan orang lain. Lalu poin yang ketiga adalah ketika Yesus ingin dijebak, ya, manakah hukum yang paling utama? Lalu Yesus bilang, ya kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Inti dari kehidupan beragama kita adalah dilihat dari bagaimana kehidupan kita ini. Apakah kehidupan kita ini memancarkan kasih kepada Allah dan juga memancarkan kasih kepada sesama manusia. Walaupun seberapa sering pengakuan kita mengaku bahwa kita mengasihi Yesus, kita beragama, kita rajin, tapi kalau hidup kita ini tidak menunjukkan implementasi yang nyata, kasih kepada Allah yang ditunjukkan kepada kasih kepada sesama manusia, maka kita pun akan seperti pohon ara itu. Ya, kita tidak berbuah, kita pun akan dikutuki. Biarlah pelajaran satu minggu ini, kontroversi yang kita pelajari ini bisa menjadi hikmat yang baik bagi kita, menambah pengetahuan kita dan juga mengerti bagaimana Yesus demikian mengasihi kita, sehingga dia akhirnya berkorban untuk kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para penulis, Pak Elvin dan Pak Fajar yang telah menerangkan pelajaran kita pada minggu ini hari per hari. Biarlah apa yang sudah para penulis terangkan boleh dapat kita mengerti. Dan kita akan menutup pelajaran kita pada saat ini dalam doa. Dan kami minta Pak Fajar untuk berdoa. Mari kita tunduk dalam doa. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih oleh karena Engkau sudah membuka hati dan pikiran kami. Bagaimana kontroversi terjadi di Yerusalem ketika Yesus mendekati akhir masa berakhirnya pelayanan di atas muka bumi. Dan biarlah melalui pelajaran-pelajaran yang disampaikan ini kami dapat boleh mengerti, kami dapat boleh terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Memberkati seluruh pemirsa dimanapun mereka, dalam segala permasalahan yang mereka hadapi, dalam setiap mereka nanti akan mendatangkan Yesus yang tidak lama lagi. Kiranya Tuhan akan berkati mereka di dalam segala hal, dan biarlah kasih karunia Tuhan yang akan mempersatukan kami. Ampunkan segala dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi kepada para pemirsa yang telah menyaksikan video kami. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita. Dan jika Anda berkenan, Anda boleh subscribe, like, komen, dan membagikan juga agar orang lain boleh dapat terbuka. Terima kasih. Sampai bertemu minggu depan. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati.